dilakukan oleh Partai Nasdem pada hari ini. Tadi baru saja selesai adalah pengarahan dari Ketua Umum Partai Nasdem yaitu Surya Paloh kepada para relawan, simpatisan dan juga kader dari Partai Nasdem pada hari ini. Tentunya memang cukup menarik bahwa memang kalau secara terbuka seperti itu disampaikan dalam pengarahannya, Melisa dan juga saudara, bahwa untuk menuju Indonesia yang pluralisme seperti itu, masyarakat ataupun juga kader khususnya ini untuk mendukung calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yaitu Anies Baswedan yang akan maju dalam pemilu 2024 mendatang. Dan memang kalau untuk semaraket terdengar di belakang kami memang sedang menyanyikan lagu Bagimu Negeri, dan juga kalau kita lihat ataupun juga tadi kami pantau selain pengarahan Ketua Umum memang seperti yang Anda sampaikan tadi Melisa dan juga saudara adalah pidato politik dari calon presiden dari Koalisi Perubahan. Tentunya menarik bahwa dalam penyampaian pidatonya pada hari ini, Melisa dan juga saudara, ada sejumlah poin penting kemudian yang kami catat, khususnya dalam doa yang disampaikan oleh bakal calon presiden itu Anies Baswedan. Yaitu dalam doanya ini tersemat sebenarnya terkait masalah pendidikan bermutu yang gratis, kemudian layanan kesehatan yang cepat, moda transportasi murah, rumah tempat berlindung yang dekat dengan pekerja ataupun juga para pelajar seperti itu, kemudian menghadirkan dukungan masyarakat yang penuh dan memberikan pekerjaan yang layak di semua lini ataupun sektor mulai dari pabrik, di persawahan atau pertanian seperti itu hingga ke warung dan juga toko. Dan juga menarik juga bahwa dari sejumlah doa itu Anies juga mendoakan terkait kemajuan ekonomi dari sisi perdagangan, kemudian memberikan lapangan pekerjaan. Dan yang cukup menarik sebenarnya Melisa dan juga saudara, dalam sematan doanya tersebut, lapangan pekerjaan ini salah satu yang terucap adalah kepada guru, kemudian insinyur, wartawan dan juga programmer, dan kemudian adalah bagi masyarakat difabel atau berkebutuhan khusus agar mendapatkan kesetaraan, kesempatan dan juga perlindungan dan hak yang sama. Itulah kemudian doa yang disematkan ataupun juga kalau kami bisa pantau ataupun juga lihat ini seperti visi misi kemudian yang disampaikan Anies Baswedan beberapa waktu lalu ataupun juga beberapa kesempatan saat kami melakukan wawancara di waktu-waktu lain selain di apel siaga perubahan pada hari ini. Tentunya kalau kita lihat ataupun juga kami pantau tidak hanya dari relawan ataupun simpatisan ataupun juga dari kader Partai Demokrat, maksud kami adalah Partai Nasdem saja yang hadir, namun kita juga melihat ada sejumlah undangan yang hadir seperti adalah partai-partai dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, mulai dari Partai PKS, kemudian juga ada Partai Demokrat. Cukup menarik bahwa pada hari ini juga memang yang cukup dipertanyakan apakah kemudian Presiden Jokowi datang atau tidak. Kalau kita mengaca ataupun juga berdasarkan hasil wawancara kemarin yang dilakukan pada saat gladi resik, Melisa dan juga saudara, dan juga kami pantau pada saat ini untuk Presiden Joko Widodo sendiri tidak hadir karena memang ditegaskan dari Wakil Ketua Umum Partai Nasdem bahwa acara hari ini merupakan acara internal seperti itu ataupun juga konsolidasi. Nantinya juga memang rencananya setelah acara ini diinformasikan juga dari Wakil Ketua Umum Partai Nasdem bahwa nantinya hari Senin akan dilakukan konsolidasi antara partai-partai koalisi untuk mengagendakan sejumlah rencana kerja seperti itu yang akan dilakukan oleh bakal calon presiden dari Partai Nasdem itu Anies Baswedan ke setiap daerah, sehingga memang kami nantikan ataupun juga kami tunggu. Nah, yang juga cukup menarik seperti ini adalah apakah ada elemen of surprise kemudian yang disampaikan ataupun juga kejutan pada hari ini. Tentu yang ditunggu masyarakat ataupun kami sebagai awak media adalah apakah ada pengumuman cawapres ataupun juga tidak. Kalau kemarin disebutkan oleh Wakil Ketua Umum dari Partai Nasdem bahwa tidak ada pengumuman cawapres dari Anies Baswedan, begitupun juga hari ini kami pantau hingga setidaknya pada pukul 4:30 sore waktu Indonesia Barat, seperti itu Melisa dan juga saudara, tidak ada pengumuman calon wakil presiden dari Anies Baswedan karena memang kalau dikatakan ataupun juga dari pihak Nasdem sendiri mengatakan masih menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkan siapa yang akan mendampingi calon wakil presiden, karena sejumlah nama ini dikaitkan ataupun juga dicocokkan seperti itu akan mendampingi Anies Baswedan dalam pemilu 2024 mendatang, Melisa. Mulai dari Ketua Umum Partai Demokrat yaitu adalah Agus Harimurti Yudhoyono ataupun juga Yeni Wahid. Namun memang dari Partai Nasdem sendiri, Melisa dan juga saudari, menyerahkan seluruh keputusan dan juga momentum untuk menentukan siapa yang akan mendampingi Anies Baswedan menyongsong ataupun juga mendukung program gerakan perubahan tersebut ataupun juga restorasi seperti itu kepada Anies Baswedan, sehingga memang masih kami nantikan siapa kemudian yang akan digait ataupun juga dipinang oleh Anies Baswedan untuk maju dalam pemilu 2024 yang mendatang, karena memang
hingga saat ini dari Partai Nasdem ataupun juga dari koalisi Perubahan untuk Persatuan seperti Demokrat juga PKS menyerahkan keputusan ataupun juga hasil nantinya siapa kriteria yang cocok ataupun juga mendekati untuk Anies Baswedan maju ke 2024 mendatang. Nah, cukup menarik juga bahwa tidak hanya kemudian dari undangan Partai Demokrat saja ataupun juga Partai PKS, nanti juga disampaikan juga dari pengarahan Ketua Umum juga hadir sejumlah sahabat dari partai lain, yaitu adalah Partai Golkar seperti itu. Namun memang masih harus kami konfirmasi untuk kedatangannya pada hari ini seperti apa dan juga untuk agenda-agenda berikutnya yang akan dilakukan oleh Partai Nasdem ke depannya seperti itu. Melisa. Baik, terima kasih Francisco Donasiano melaporkan langsung dari Stadion Gelora Utama Bung Karno, Jakarta.